Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa suqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan bacaan doa tersebut pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, kita kemarin membahas tentang bab 2 ya, yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Madinah. Nah, sekarang kita memasuki bab 4. Bab 3 ya. Bab 3 yaitu penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Yang sudah belajar pasti sudah tahu ya, kita hari ini akan belajar tentang apa. Pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan beberapa periode mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Ada yang tahu? Ya, Fathu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah pada tanggal 11 Januari 630 Masehi atau bertepatan dengan tahun 8 Hijriah oleh kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah SAW. Dengan peristiwa Fathu Makkah ini, Allah menyelamatkan kota Makkah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman menjadi kota bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Ya, pembahasan yang kedua yaitu tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bahar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy. Za'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bahar dibantu kaum Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Ya, di antaranya itu yang pertama, kaum Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bahar. Kemudian yang kedua yaitu orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan yang ketiga yaitu kaum Quraisy harus menyatakan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kaum Quraisy faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah itu ada beberapa ya. Keberhasilan tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat penting. Di antaranya yaitu yang pertama, keberanian dan keteguhan hati para sahabat. Keberhasilan Fathu Makkah tidak akan terjadi tanpa adanya keberanian dan keteguhan hati para sahabat yang harus berhadapan dengan musuh yang lebih banyak dari mereka. Kemudian yang kedua yaitu strategi militer yang cerdik.
pasukan Islam menggunakan berbagai taktik dan strategi yang efektif untuk mengalahkan musuh mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Islam berhasil merebut kota Makkah karena Allah memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bijaksana. Beliau mampu membuat keputusan yang tepat dan efektif serta mampu memotivasi para sahabat. Kemudian yang kelima yaitu kebersamaan dan solidaritas umat Islam. Seluruh umat Islam, baik yang berada di dalam maupun di luar kota Makkah, berjuang bersama-sama untuk merebut kembali kota suci dari tangan musuh. Yang keenam yaitu keberhasilan sebelumnya dan pengalaman yang dimiliki. Pasukan Islam sudah pernah mengalami berbagai pertempuran dan konflik sebelumnya, sehingga itu cukup sebagai pengalaman. Yang ketujuh yaitu keterampilan dan keahlian pasukan Islam dalam berperang. Pasukan Islam memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi dalam berperang. Kemudian, ketika itu seorang sahabat Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrikin Makkah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia akan aman. Yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang Haji Wada. Apa sih Haji Wada itu? Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Kenapa dinamai Haji Wada? Ya karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan mengatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Ya, Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah SAW dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ya, setelah kita tadi udah membahas materi tentang Fathu Makkah, maka kita mari bersama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama yaitu tentang Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah pada tanggal 11 Januari tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Sebab terjadinya Fathu Makkah. Sebab terjadinya Fathu Makkah yaitu terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu faktor keberhasilan Fathu Makkah. Itu tadi kita membahas ada 7 ya. Ya, kita sebutkan 3 aja. Ya, yang pertama keberanian dan keteguhan hati para sahabat. Kemudian yang kedua yaitu strategi militer yang cerdik. Yang ketiga apa? Dukungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu tentang haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ya, setelah itu ibu akan memberi kalian tugasnya kelompok. Ya, buatlah kelompok diskusi. Masing-masing kelompok pilihlah satu ketua dan satu notulen yang mencatat hasil diskusi. Diskusikan mengenai tema di bawah ini. Mengapa dalam peristiwa Fathu Makkah Rasulullah SAW tidak menghancurkan musuh-musuhnya? Bahkan di antara mereka ditempatkan pada posisi yang penting seperti Abu Sufyan. Catat hasil diskusi kalian dan notulen. Kemudian kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sampai di sini. Ya, jangan pernah berhenti belajar ya. Karena apa? Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas di pertemuan kita selanjutnya ya. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.